atas insiden ini. Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Israel membantah melakukan serangan yang menewaskan 3 pasukan perdamaian PBB asal Indonesia di Lebanon Selatan. Israel menuding kelompok Hizbullah yang melakukan serangan secara sengaja untuk membahayakan pasukan perdamaian PBB. Israel is coordinating closely with UNIFIL to made clear that Hezbollah was deliberately operating near UN positions and placing them in the direct line of fire. We notified UNIFIL so they would be aware of this risk and take precautions. And let me quote directly what we wrote. Hezbollah is exploiting the presence of the United Nations positions in a manner that endangers UNIFIL personnel. We asked for temporary repositioning. Juru bicara UNIFIL menegaskan, saat ini PBB sedang menginvestigasi 2 peristiwa serangan yang menewaskan 3 pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia di Lebanon Selatan. UNIFIL berjanji akan transparan terhadap hasil investigasi dan menuntut kepada pihak manapun yang terbukti bertanggung jawab. Origin or the nature of these explosions. This is part of an investigation of the 2 investigations that UNIFIL has launched to determine exactly what happened. At the conclusion of this investigation, we'll share the results with the parties, and any party who is found to be responsible, we will protest this to them formally. A great deal of violence that's happening near UN positions at this point. There are projectiles being launched back and forth between the Israel Defense Forces and non-state actors, presumably Hezbollah. And we're seeing gunfire clashes happening near positions as well. This is putting peacekeepers at risk. We've reminded all actors of their responsibility to avoid harm to peacekeepers. Indonesia meminta 3 jenazah prajurit TNI yang gugur dalam tugas sebagai pasukan perdamaian dipulangkan dengan cepat dan aman. Sementara 5 prajurit TNI yang terluka dalam 2 serangan terpisah mendapatkan perawatan intensif hingga pulih sepenuhnya. Lalu bagaimana proses pemulangan jenazah prajurit TNI yang gugur dalam tugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alata. Selamat petang Fida. Tadi dalam kunjungan Panglima, apakah sudah ada kepastian begitu bagaimana dengan proses pemulangan 3 jenazah termasuk jenazah dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar? Yasir, Panglima TNI Agus Subianto tadi dalam kunjungannya sekaligus mengucapkan dan juga menyampaikan rasa bela sungkawanya terhadap keluarga dari almarhum begitu ya, menyebutkan bahwa terkait kepulangan dari jenazah Kapten Zulmi Aditya Iskandar ini akan segera diurus oleh pemerintah Indonesia. Selain terkait dengan kepulangan jenazah begitu ya, Yasir dan juga saudara, yang juga ini masih ditekankan oleh Panglima TNI ini adalah terkait PMPB atau Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian ini yang sudah mengajukan perintah untuk melakukan investigasi terkait jatuhnya korban yang total saat ini ada 3 korban begitu ya meninggal dunia dari TNI Republik Indonesia. Dan saat ini Yasir dan juga saudara, kami berada di rumah duka sejak pagi, siang hingga sore hari ini. Karangan bunga ucapan bela sungkawa ini terus berdatangan. Kami pantau dari
sejumlah markas TNI, lalu juga dari kepolisian, dari kedutaan besar, dan juga dari Kopassus begitu ya Yasir dan juga saudara, dan hilir mudik dari teman dan juga keluarga serta sahabat dari korban ataupun keluarga ini selalu berdatangan untuk memanjatkan doa-doa baik untuk korban begitu Yasir. Dan kalau tadi yang Panglima TNI juga sampaikan dalam kunjungannya ke keluarga korban, selain bela sungkawa ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini akan dipenuhi oleh pemerintah, khususnya adalah TNI. Di antaranya ini adalah kenaikan pangkat luar biasa yang akan segera diurus begitu ya oleh TNI, lalu juga ada hak senilai 350 juta rupiah dari Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, dan juga beasiswa bagi anak korban senilai 30 juta rupiah, dan memastikan biaya pendidikan kedua anak korban hingga dewasa ini akan ditanggung, serta tentunya ada gaji yang juga akan diberikan begitu ya selama 12 bulan secara utuh 100%. Dan tentunya tadi kami juga berbincang dengan ayah dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang menyebutkan rasa dukanya sekaligus tentunya rasa bangganya terhadap sang anak atas pengabdiannya terhadap Republik Indonesia. Dan tentunya kalau kita berbincang atau berbicara mengenai sosok dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Yasir dan juga saudara, ini adalah anggota dari Grup 2 Kopassus Solo, di mana memang dari Kopassus Solo atau Grup 2 Kopassus Solo ini fokus pada operasi tempur konvensional atau khusus, lintas udara dan juga penyerbuan amfibi, di mana tadi Panglima TNI dalam kunjungannya ke rumah duka ini juga menyebutkan bahwa almarhum ini adalah salah satu dari anggota TNI terbaik yang dimiliki oleh TNI Republik Indonesia, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Latas atas informasinya dari rumah duka jenazah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Dan saudara, dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang membahas gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian Indonesia mengecam serangan Israel ke Lebanon, dan Israel justru membantah sebagai pelaku serangan dan kemudian menuding kelompok Hizbullah yang bertanggung jawab. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Prof. Hikmah. Selamat petang, Yasir. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita lihat dalam sidang Dewan Keamanan PBB ini ada nampaknya sama-sama menyampaikan argumentasi mereka begitu. Dari Israel, kemudian dari Indonesia juga sudah memberikan kecamannya. Menurut Anda, apa yang jadi solusi yang bisa ditawarkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB ini sehingga bisa mengusut terkait dengan kejadian yang menewaskan 3 prajurit TNI kita? Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dubes Israel untuk PBB yang sudah mengatakan bahwa kami tidak terlibat ya karena ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Hezbollah. Justru saya mengatakan ini prematur. Kenapa saya katakan prematur? Karena belum dilakukan investigasi atau sedang dilakukan investigasi, belum ada hasil. Nah, saya justru menduga kalau misalnya ada pernyataan seperti ini, maka justru Israel lah yang sebenarnya melakukan tindakan ini, ya, untuk menutup-nutupi. Maka ada pernyataan bahwa kita tidak bertanggung jawab. Nah, saya setuju. Saya beri apresiasi kepada dubes kita di PBB, Pak Umar Hadi, yang mengatakan kita nggak butuh nih alasan-alasan dari Israel. Itu sudah sangat betul, ya. Kita ingin bahwa UNIFIL melakukan penyelidikan yang transparan, yang kredibel, dan tidak boleh ditutup-tutupi. Karena kita ingin mengatakan kepada dunia bahwa harusnya zero tolerance on attacks for peacekeepers. Jadi harus ada zero tolerance, tidak boleh ada serangan terhadap peacekeepers. Karena ingat ya, peacekeepers itu dihadirkan oleh Dewan Keamanan PBB atas persetujuan dari para pihak yang bersengketa, berkonflik. Dan dalam hal ini
dalam rangka menjalankan resolusi 1907 di mana pada waktu itu ada konflik antara Israel dengan Hezbollah, dan kita bersedia untuk mengirim ke sana, tapi catatannya tidak boleh ada serangan terhadap para peacekeepers. Sehingga apa? Kalau ada serangan, maka ini kita sebut sebagai kejahatan perang, dan kejahatan perang merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat, serious crime. Meskipun Nah, oleh kalau karena kita lihat dari Israel sendiri menuding bahwa sebenarnya ini dilakukan karena serangan Hizbullah terlebih dahulu, Prof. Ya, itu kan cerita besarnya yang katakanlah Hezbollah melakukan serangan itu karena Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Lalu Hezbollah mengatakan kami akan berpartisipasi dalam perang ini, lalu mereka melakukan serangan. Memang situasi ini tidak dalam kevakuman, tetapi tidak seharusnya yang namanya peacekeepers itu justru menjadi target. Kalau itu menjadi target, itu berarti kejahatan terhadap pelanggaran hukum perang. Ini yang harus digarisbawahi ya, Prof ya, bagaimana peacekeepers ini tidak menjadi target begitu ya. Betul, sehingga betul. kita lihat Indonesia pun secara tegas begitu menuntut investigasi dan mengecam serangan Israel dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB ini. Anda melihat standing point dari Indonesia dalam sidang darurat keamanan yang dilakukan oleh PBB ini seperti apa? Jadi pertama sudah benar bahwa kita mengatakan bahwa kita ingin ada penyelidikan, karena tanpa penyelidikan maka fakta bukti itu tidak terungkap. Dan tidak boleh ada klaim tanpa fakta dan bukti seperti yang dilakukan oleh Dubes Israel di PBB. Kedua, memang dalam kesempatan itu Indonesia menyampaikan bahwa harusnya serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon itu jangan kemudian dimanfaatkan oleh Israel, ya katakanlah ada serangan dari Hezbollah dulu, lalu kemudian balasannya itu tidak proporsional. Justru yang hendak dilakukan oleh Israel adalah mengambil wilayah Lebanon Selatan menjadi bagian dari dia. Karena ini sudah ada pernyataan dari Menteri Pertahanan Israel bahwa mereka ingin mengambil ini. Ini kan sama seperti pada waktu di Gaza. Memang ada serangan dari Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Lalu kemudian ada serangan balasan dari Israel, tapi tidak proporsional. Yang sampai kemudian 72.000 orang, dan itu diakui oleh Israel, itu dibunuh, dan idenya adalah Israel ingin mengambil alih Gaza melalui serangan yang dilakukan oleh Hamas tanggal 7 Oktober. Ini yang tidak boleh, ini yang diingatkan oleh pemerintah Indonesia melalui Dubes kita di PBB. Yang sudah disampaikan ya di sidang darurat Dewan Keamanan PBB ini ya. Kalau dari Prof Hikmahanto sendiri melihat nanti ujungnya akan seperti apa? Apa langkah ataupun keputusan yang nanti diambil oleh PBB sendiri, karena sudah dilaksanakan sidang darurat keamanan PBB dan juga nanti akan dilakukan ataupun tengah berproses bagaimana proses investigasi yang terus dilakukan? 3 hal. Pertama adalah ini nanti peran dari Sekjen PBB untuk melakukan investigasi, dan ini tentu perintah nanti ke UNIFIL, dan UNIFIL sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian, yang mereka juga tidak memiliki senjata untuk bisa menyerang balik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap bahwa Indonesia terus menyuarakan dalam special committee yang berkaitan dengan pasukan perdamaian 2 hal yang penting. Pertama adalah zero tolerance terhadap attack kepada para peacekeepers, dan kemudian kalaupun ada yang menjadi korban, dia atau kejadian ini harus accountable, harus bisa ditentukan siapa yang bersalah ya. Seperti tadi disampaikan oleh Dubes kita di PBB, jangan sampai ada immunity atau impunity. Jadi ada kekebalan dan kemudian ada impunity, tidak adanya proses hukum terhadap mereka yang bersalah. Dan yang terakhir, kita harus tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengirim pasukan perdamaian kalau misalnya peacekeepers itu menjadi target dari siapapun yang berkonflik. Karena bukan itu tujuan dari pengiriman peacekeeper ini ya. Mengirimkan pasukan itu. Jadi itu kita harus tegas sekali. Termasuk kalau misalnya ada pengiriman ke ISF, saya katakan pemerintah harus mempertimbangkan kembali. Jangan sampai nyawa-nyawa
anak-anak bangsa ini harus meninggal karena tujuan-tujuan yang tidak benar. Seperti itu. Baik, dan ini yang terus disampaikan oleh Indonesia begitu. Kalau melihat posisi ataupun kondisi PBB sekarang, kemudian Dewan Keamanan PBB sekarang, Anda membaca keputusannya akan seperti apa? Apakah besar kemungkinan Dewan Keamanan PBB maupun PBB ini mengambil keputusan bahwa hasil investigasi ini bahwa memang Israel lah yang bertanggung jawab atas serangan di Lebanon yang menewaskan 3 prajurit TNI kita? Oke. Jadi emergency session atau sesi darurat kemarin yang di Dewan Keamanan PBB itu tidak bertujuan untuk mengeluarkan resolusi apapun. Tetapi di dalam sidang tersebut dilakukan perdebatan terkait dengan apa yang terjadi terhadap pasukan UNIFIL yang mendapat serangan. Itu yang dilakukan. Nah, yang kedua, memang kalau misalnya tidak akan ada pengambilan keputusan terkait dengan resolusi, memang kita tidak perlu khawatir akan diveto oleh misalnya negara-negara P5, terutama Amerika Serikat yang selalu mendukung Israel. Tetapi kita berharap, sebagaimana sudah disampaikan oleh duta besar kita, adalah penyelidikan yang transparan, yang kredibel, yang betul-betul bisa menentukan siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Karena kita tidak ingin sebagai negara yang menyumbang pasukan tidak ada akuntabilitas terhadap mereka yang melakukan serangan terhadap pasukan asal Indonesia ini. Jadi seperti itu, nanti biarlah proses penyelidikan ini bergulir, dan nanti kalau ada yang bersalah, dan tentu PBB lah yang akan menekan siapapun yang melakukan kesalahan itu, bukan pemerintah Indonesia. Karena pasukan ini sudah di bawah kendali operasikan ke PBB, dan segala sesuatu adalah di PBB. Nah, yang catatan yang berikutnya adalah sedikit, kita tidak bisa menarik pasukan itu secara sepihak karena kita sudah menyerahkan kepada PBB, dan saya berharap mungkin dari Dubes PBB Indonesia di PBB meminta kepada Dewan Keamanan kalau memang sudah tidak mungkin lagi gencatan senjata ini terjadi, maka harus segera diakhiri misi dari UNIFIL. Dan dasar itu pasukan kita bisa kembali ke Indonesia. Baik, RI kecam serangan Israel dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana telah memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat, Prof. Terima kasih banyak.